Orang tua dulu sering bilang, urip iku urup. Hidup itu harus nyala, harus ada gunanya. Jangan cuma jadi beban, ngabisin oksigen doang. Banyak orang hidup cuma sekedar numpang napas doang. Sayang, Pagi makan sore tidur kerjanya gak jelas terbuang. Eksis banget di dunia maya tapi di dunia nyata nol. Tetangga sakit dicuakin hatinya keras kayak botol. Oh no, lo ngerasa paling hebat karena punya harta segudang. Tapi tangan lo kaku banget buat bantu orang yang kurang. Ingat bro, harta lo itu nggak bakal dibawa mati nanti. Yang dibawa cuma amal baik yang bikin kubur lo wangi. Jangan jadi benalu yang bisanya cuma nyusahin orang. Jadilah lilin kecil yang berani nyala pas lagi petang. Dunia ini udah gelap, jangan ditambahin makin suram. Kasih sedikit cahaya biar hidup lo nggak jadi buram. Urip iku urup nyala terang benderang. Jangan hidup redup ragu-ragu buat berjuang. Bermanfaat buat sesama itu kunci surga. Jadi manusia berguna bagi nusa bangsa. Berbagi itu gak nunggu kaya bro. Senyum lo aja sedekah. Singkirin pahu di jalan juga sedekah. Yang penting niatnya. Urup. Lo gak perlu jadi superhero buat nyelamatin dunia. Cukup mulai dari hal kecil yang bikin orang bahagia. Bantu nenek nyebrang jalan atau kasih makan kucing liar. Itu semua udah cukup bikin pahala lo jadi mekar. Kalau lo mati nanti orang bakal inget lo sebagai apa? Pahlawan yang dikenang atau pecundang yang dilupa. Mikir, tinggalkan jejak kebaikan biar nama lo tetap harum. Bukan ninggalin utang budi yang bikin orang jadi murung. Urip iku urup nyala terang benderang. Jangan hidup redup ragu-ragu buat berjuang. Bermanfaat buat sesama itu kunci surga. Jadi manusia berguna bagi nusa bangsa. Nyala, nyala, hidup menyuha, mati berguna. Pelit neraka, sedekah surga. Jadilah terang di tengah kegelapan dunia. Tebar kebaikan biar hidup lo makin mulia. Urip iku urup pegang terus kata-kata ini. Biar hidup lo berkah selamanya sampai nanti. Menyala bangku. Jangan mau redup, terus bersinar. Peace out. Peace out. Pernah gak sih lo liat bidadari turun dari langit? Bening wangi mulus, tapi ada tulisan di jidatnya, awas anjing galak atau donat touch. Lagi jalan santai di mall mata langsung seger liat bidadari. Kulitnya putih bening kinclong kayak piring baru dicuci sunlight. Wanginya semerbak bikin hidung gua kembang kempis grogi. Pengen nyolek dikit tapi takut digampar pakai tas Hermes asli. Dia lewat di depan gue rasanya dunia berhenti berputar. Gue cuma bisa melongo kayak orang bego yang lagi kesasar. Ini cewek spek dewa, bukan kaleng-kaleng level internasional. Sedang gue cuma remah payek yang nyangkut di gigi kudanil. Tangan gue udah gatal pengen kenalan minta nomor WhatsAppnya.
Tapi otak gue teriak, gue sadar diri lo itu siapa. Oh no. Lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia barang mewah. Kalau lecet dikit gue harus jual ginjal buat bayar denda. Parah. Boleh dipandang gak boleh dipegang. Cuma bisa ngayal sambil gigit jari doang. Barang halus kualitas impor, bukan lokalan. Sadar diri dompet tipis, mending lo jalan mundur. Ibarat lukisan Mona Lisa di museum bro, indah banget. Tapi ada tali pembatasnya, lo cuma boleh lihat dari jauh. Jangan norak. Perawatan wajahnya aja seharga motor bekas gue yang butut. Mahal. Kalau gue maksa masuk bisa-bisa hidup gue jadi kalang kabut. Dia butuh cowok yang wangi duit, bukan wangi minyak angin. Mending gue mundur alon-alon sebelum hati makin dingin. Ya udahlah nikmatin aja pemandangan indah mumpung gratisan. Free. Anggap aja lagi di museum lihat lukisan mahal pajangan. Jangan masem-masem tangan, lo itu penuh kuman dan dosa. Cukup mata yang kenyang hati mah biarin aja nelangsa. Boleh dipandang gak boleh dipegang. Cuma bisa ngayal sambil gigit jari doang. Barang halus kualitas impor, bukan lokalan. Sadar diri dompet tipis, mending lo jalan mundur. Mata kenyang, hati nyaper, tangan iket, status ada. Cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Gak bisa ikut main, cuma tepuk tangan. Nasib jomblo ngenes, cuma bisa halu. Pulang ke rumah peluk guling aja dulu. Dalah, cuci muka sana. Mimpi jangan ketinggian, ntar jatuhnya sakit. Banyak orang nanya bang, resep sukses apa sih? Jawabannya simple, tapi prakteknya yang susah. Ada 3 pilar utama yang gak boleh lo tawar. Dengerin nih rumusnya. Pilar pertama namanya kerja keras banting tulang. Jangan mimpi jadi bos kalau bangun pagi aja lo jarang. Keringet itu parfum wangi buat para pejuang sejati, bukan buat mereka yang mental tempe gampang sakit hati. Tapi otot doang gak cukup, lo butuh pilar kedua. Kerja cerdas pakai otak biar hasil lo gak sia-sia. Jangan gali sumur pakai seno, itu namanya buang tenaga. Pakai teknologi, pakai strategi biar lo jadi naga. Gabungin otot sama otak itu kombinasi mau. Jangan cuma lari kenceng tapi arah lo malah ke laut. Efisiensi waktu itu kunci buat lo menang persaingan. Biar lo gak kalah langkah sama mereka yang punya jaringan. Network. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu rumus sakti biar hidup lo tuntas. Jangan cuma satu, harus pakai tiga-tiganya. Biar sukses lo berkah dan tahan lamanya. Tuntas. Nah, ini yang paling berat. Pilar ketiga, kerja ikhlas. Kalau hasil gak sesuai harapan, jangan ngamuk, serahin sama yang di atas. Come on. Kalau usaha udah maksimal tapi hasil belum kelihatan, masukin pilar ketiga, ikhlasin hati sama Tuhan. Rezeki gak bakal ketukar sama sandal jepit di masjid. Itu
Tuhan tahu kapan waktu yang tepat buat lo jadi melejit. Jangan kerja setengah-setengah, itu namanya nggak tuntas. Selesaikan apa yang lo mulai, jangan berhenti di batas. Totalitas tanpa batas itu ciri mental sang juara. Biar hidup lo nggak cuma jadi penonton hura-hura. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu rumus sakti biar hidup lo tuntas. Jangan cuma satu, harus pakai tiga-tiganya. Biar sukses lo berkah dan tahan lamanya. Tuntas, keras, otot, cerdas, otak, ikhlas, hati, hasilnya tuntas. Hey, jadilah pemenang di setiap medan perang. Bawa pulang piala biar masa depan terang. Rumus ini paten gak bakal pernah kadaluarsa. Praktekin sekarang juga biar lo jadi penguasa. Ingat rumusnya. Ikhlas, hasilnya tuntas. Selamat bekerja kawan. Peace out. Lagi enak-enak ngopi, ada tamu tak diundang. Bukan tamunya yang salah, mata gue yang salah. Kenapa dia harus sebening itu sih? Aduh, niat awal cuma mau nongkrong santai bareng kawan lama. Santuy. Tiba-tiba dia datang bawa gandengan yang bikin gila. Waduh, muka temen gue pas-pasan kayak jalanan belum di aspal. Tapi cewek di sebelahnya spek bidadari yang bikin terpental. Gue coba nahan pandangan, pura-pura sibuk main HP. Tapi ekor mata gue gak bisa bohong, terus melirik ke dia. Setiap dia ketawa renyah hati, gue langsung dag-dig-duk ser. Padahal gue tahu itu pacar temen yang haram buat diinjer. Setan di kuping kanan mulai bisikin kode-kode nakal. Sikat aja bro, mumpung janur kuning belum dipasang masal. Logika gue nolak, tapi nafsu gue malah ngasih jempol dong. Gusti tolong kuatkan iman hamba biar gak konyol. Gebetan temen bikin demen. Mata gue jadi gak konsen. Pengen nikung tapi takut dosa. Cuma bisa mandang sambil nelangsa. Gila sih, ini ujian terberat abadi ini. Temen gue pak pelet apaannya. Kok bisa dapet yang modelan begini? Dunia emang gak adil bro. Come on. Gue liat temen gue suap-suapan mesra banget bikin iri. Panas, rasanya pengen gue siram pai kopi biar mereka lari. Kenapa bidadari secantik itu mau sama kutil badak? Apa mata dia kata rata, emang selera dia yang rusak? Gue cuma bisa gigit jari sambil ngabisin rokok sebatang. Menghayal andai gue yang gantiin dia jadi sang pemenang. Tapi apa daya, gue cuma temen yang harus tahu diri. Gak boleh jadi pajer makan tanaman, nanti gue dibully. Sadar, gebetan temen bikin demen. Mata gue jadi gak konsen. Pengen nikung tapi takut dosa. Cuma bisa mandang sambil nelangsa. Epes, Termen, Bahia, gue, Merana.
aja moga mereka putus, biar gue bisa masuk dengan mulus. Jahat. Bercanda deh, langgeng ya bro. Tapi bung. Dah, cabut gue bikin kesel aja. Bangun tidur buka HP, update status capek banget. Padahal baru juga melek. Kerja belum, ngeluhnya udah duluan. Hade. Tiap hari update status, ngeluh capek sama kerjaan. Padahal lo cuma duduk manis sambil scroll HP seharian. Mimpi pengen jadi sultan, tapi usaha lo nol besar. Rezeki nggak bakal dateng ke orang yang mentalnya ambiar. Lo iri liat temen sukses, lo bilang dia pesugihan. Padahal dia banting tulang pas lo lagi asik rebahan. Lo salahin pemerintah, lo salahin nasib dan takdir. Padahal lo sendiri yang males, gerak bisanya cuma nyindir. Dunia ini keras bro, gak butuh air mata buaya. Kalau lo mau sukses, lo harus siap capek dan berkarya. Kurangin jatah sambat lo, tambahin jatah keringet lo. Biar nasib lo berubah, gak cuma jalan di tempat bro. Move, sambat mulu bro, kapan lo bisa kaya? Kerja dikit ngeluhnya luar biasa. Ubah mindset lo, jangan jadi pemalas. Biar hidup lo naik tingkat makin kelas. Orang sukses itu sibuk kerja, bukan sibuk update status galau. Malu sama kucing, dia aja nyari makan sendiri. Masa lo kalah? Sukses itu butuh proses, bukan hasil sulap bim salabim. Lo harus rela berdarah-darah biar hasil lo jadi hakim. Jangan cuma nunggu warisan atau nunggu dapat lotere. Mending lo bangun sekarang, cari cuan biar gak kere. Ingat cicilan motor lo gak bakal lunas pakai keluhan. Ingat perut lo gak bakal kenyang cuma makan harapan. Jadikan hinaan orang sebagai bensin buat lo lari. Buktiin kalau lo bisa jadi raja di tanah sendiri. King, sambat mulu bro, kapan lo bisa kaya? Kerja dikit ngeluhnya luar biasa. Ubah mindset lo, jangan jadi pemalas. Biar hidup lo naik tingkat makin kelas. Sambat, buang, kerja, kasih hasil nyata, sukses pasti. Henti ngeluh, ayo mulai kerja keras. Biar rezeki ngalir deras dan berkualitas. Tutup mulut lo dan mulai gerakin tangan. Sikat, masa depan cerah udah ada di depan. Future, kurang-kurangin sambatnya, lebih-lebihin bersyukurnya. Gaspol kerjanya. Peace out. Lu udah capek lari di bumi tapi hasilnya nol.
Macet banyak sikut-sikutan, banyak drama. Saatnya lo pindah jalur bro. Jalur VIP, jalur langit. Udah kirim lamaran kerja ratusan kali tapi nggak ada kabar. Udah presentasi sampai mulut berbusa, klien tetap aja bubar. Lo ngerasa dunia ini sempit banget, semua pintu udah kekunci. Otak lo udah ngebul mikirin nasib, hati lo rasanya benci. Lo ngandelin manusia yang ada cuma makan hati tiap hari. Janji manis di awal bulan tapi akhirnya mereka pada lari. Lo lupa kalau rezeki itu bukan dari bos ataupun dari klien, tapi dari yang di atas yang ngatur semua skenario pemain. Berhenti ngemis validasi ke makhluk yang sama-sama lemah. Mending lo ngadu ke pusat di sepertiga malam yang penuh berkah. Sinyal lo ke langit, lagi putus makanya hidup lo jadi ruwet. Sambungin lagi kabel doa biar rezeki lo nggak lagi macet. Jalur langit mustahil sulit. Kalau Tuhan mau semua jadi legi. Gak perlu sikut kawan, gak perlu jilat atasan. Cukup angkat tangan, Tuhan kasih jawaban. Gak ada yang namanya kebetulan bro. Kalau lo punya orang dalam paling kuat salam semesta. Siapa yang berani ngelawan lo? Senjata lo bukan duit sogokan tapi doa ibu yang keramat. Sedekah subuh lo itu investasi yang bakal bikin lo selamat. Jangan remehin kekuatan dahi yang nempel sujud di sajadah. Itu roket pendorong yang bikin hajat lo langsung tembus ke Ka'bah. Biarin orang lain sibuk cari muka dan sibuk cari sensasi. Kita main cantik lewat jalur belakang yang penuh inspirasi. Kalau kun fayakun udah turun gunung, gak ada yang bisa nahan. Gunung pun bisa pindah laut ke belah, semua atas izin Tuhan. Power! Jalur langit mustahil sulit. Kalau Tuhan mau semua jadi legit. Gak perlu sikut kawan, gak perlu jilat atasan. Cukup angkat tangan, Tuhan kasih jawaban. Pasti usaha bumi, restu langit. Mustahil lewat, yakin banget. Serahin semua sama yang punya kuasa. Manusia berencana, Tuhan yang perkasa. Jalur langit itu jalan pintas para juara. Menang tanpa ngasorai, sukses tanpa pura-pura. Langit gak pernah tutup bro. Kalau pintu bumi ketutup, lo tahu harus ngetuk kemana. Jalur langit, peace out. Yo, tes 1, 2. Dengerin nih cerita tentang ironi kehidupan. Para bidadari yang terpaksa turun ke medan perang. Let's go! Dulu bilangnya manja cuma boleh duduk manis di rumah. Di dapur gak boleh masuk, takut nanti gampang jadi lelah. Manja. Tugas cuma senyum-senyum, hidup enak udah kayak di surga. Sekarang nasibmu terbalik, semua mendadak berubah. Waduh, Suami kena PHK, muka melas, dompet jadi ringkih. Anak minta jajan terus padahal saldo udah bersih. Lihat tumpukan cicilan, hati rasanya langsung teriris. Siap gak siap emang harus putar otak biar gak miris. Katanya bidadari ratu cantik di dalam istana. Sekarang jadi superhero cari cuan gak kenal lelah. Dari subuh sampai malam badan pegel linu semua. Tangis di dalam hati tapi muka harus tetap ceria. Dari tulang rusuk jadi tulang punggung. Dulu cantik
Gila sih. Salut gue sama model begini. Wonder Woman aja minder liatnya. Dulu minta dibeliin, sekarang malah beli sendian. Mandiri. Dulu cuma bisa merengek, sekarang jadi paling bani. Baju kerja udah lusuh, make up tebel gak sempet lagi. Demi dapur tetap ngebul gaya, necis jadi nomor nanti. Antara anak sekolah pagi, pulang langsung masak makanan. Sorenya jualan online, balesin chat sampai larut malam. Sedikit cicilan rumah sama uang kuliah anak sekolah. Tubuh sih cuma satu, tapi beban numpuk di pundak lelah. Dari tulang rusuk jadi tulang punggung. Dulu cantik-cantik, sekarang sibuk bertarung. Gak cuma masak doang, tapi juga cari uang. Inilah realita dunia, emang kejam sayang. Sabar ya wanita, kuat, ibu, hebat, malam pasti hebat. Hormat buat para ibu yang jadi pahlawan keluarga. Surga itu pantas banget buat lo di alam sana. Jangan pernah nyerah walau hidup kadang bikin sesak. Lo itu berlian yang bersinar di tengah lumpur becek. Ya begitulah hidup bro. Kadang gak terduga kayak plot twist film. Yang penting usaha dan bersyukur aja. Peace out.